Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi yang sudah hadir, selamat datang di IG Live GKI Ngagel. Selamat datang di acara Bersamamu Bapa. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dan kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah malam hari ini kita boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan yang layak untuk disembah. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memulai. Saya akan membacakan ayat yang membuka bagian dari acara kita pada malam hari ini. Saya akan bacakan dari Mazmur 62 ayat 6 hingga yang ke-9. Mazmur 62 ayat 6 hingga yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, Ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyanyi memuji nama Tuhan. Jika Bapak Ibu tidak mengetahui lagunya, it's okay, gak masalah. Biarlah kita bersama-sama di dalam hati sambil merenungkan setiap teks bagian dari lagu ini yang akan saya nyanyikan. Dan biarlah dari hati yang paling dalam, perenungan Bapak Ibu Saudara-saudara itu membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kedamaian-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nyatakan kerinduan-Mu pada malam hari ini ketika Engkau mengikuti acara ini. Tuhan, aku rindu untuk berjumpa dengan Engkau, rindu untuk bersama-sama dengan Engkau, tinggal di dalam kedamaian-Mu ya Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kedamaian-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian.
nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan, keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih mau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih mau melayakkan kami untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk GKI Ngagel, gereja kami yang tercinta, yang memasuki usia 57 tahun. Kiranya Tuhan terus memakai GKI Ngagel untuk boleh berkarya bagi Surabaya, terus berkarya bagi bangsa Indonesia, dan bahkan bagi dunia. Tuhan pakai ya Tuhan gereja kami. Tuhan pakai kami juga sebagai umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh bahu-membahu membangun kerajaan-Mu melalui karya kami di gereja kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan ketika Engkau memberikan satu hadiah yang luar biasa bagi gereja kami. Terima kasih gedung gereja GKI Ngagel boleh berdiri, boleh dibangun, dan boleh diselesaikan dan diresmikan. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, Engkau yang terus masih menyertai, menuntun, mencukupkan segala sesuatu, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami juga bersyukur untuk teknologi internet, media sosial, aplikasi-aplikasi yang bisa kami gunakan, di mana kami boleh terhubung satu dengan yang lain, sehingga persekutuan dengan saudara seiman, persekutuan dengan Tuhan itu tidak terlepas. Kami bersyukur untuk teknologi yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika kami harus menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan ketika kami masih boleh hidup di tengah-tengah keluarga kami. Bersyukur kami masih boleh berkumpul, kami boleh saling berkomunikasi, kami masih boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Engkau yang terus mempererat, Engkau yang terus menjaga cinta kasih kami di antara keluarga kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya beri waktu untuk Bapak Ibu Saudara-saudara ingin bersyukur secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya persilahkan beberapa saat ke depan.
Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Engkau. Sekali lagi tak henti-hentinya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang bersedia ditemui dimanapun, kapanpun. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh menyembah Engkau. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkannya. Dan biarlah kami boleh dikuatkan. Kami boleh diarahkan kembali. Supaya kami hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 42 ayat 1 hingga yang ke-6. Kita akan merenungkan Mazmur 42 ayat 1 hingga yang hingga yang ke-6. Ayat pertama hingga yang ke-6. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang menyebabkan seorang itu memiliki rasa kangen atau rindu? Atau apa yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara-saudara ini pernah kangen? Tentu Bapak Ibu pernah punya perasaan itu atau sekarang sedang merasakan rasa kangen itu, ya. Nah, menurut saya ada dua aspek yang menyebabkan kita ini muncul rasa rindu itu. Yang pertama adalah aspek ruang dan waktu. Semakin lama waktu berpisah atau tidak bertatap muka di dalam ruang yang begitu jauh, ya, ruang itu saya artikan juga jarak yang begitu jauh, maka semakin besar juga kerinduan kita. Ya, contohnya begini saudara-saudara. Saudara misalnya yang paling kontekstual saat ini adalah pasti rindu datang ke gereja, bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, bertemu dengan komunitas tertentu, bersekutu gitu ya, dan lain sebagainya. Atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain di gereja, kangen pengen melakukan seperti itu. Nah, sekarang sudah terhitung sekitar 4 bulan kita tidak bertemu, berkumpul secara banyak orang di gereja.
tentu ada rasa rindu yang besar sekali. Atau saudara-saudara yang sedang menjalin relasi long distance relationship, ya ini bukan bagi yang pacaran, tapi bagi yang sudah suami istri, mungkin juga ada yang harus berpisah dalam ruang dan waktu yang lama dan ruang yang begitu jauh, saudara-saudara. Pasti ada rasa ungkapan, rasa rindu itu. Rindu suami bisa pulang cepat, rindu bisa bertemu keluarga, rindu bisa bertemu dengan pasangan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, selain dari aspek ruang dan waktu, juga aspek relasi keintiman, saudara-saudara. Semakin intim relasi, maka makin besar pula rasa rindu itu. Nah, tidak mungkin kan saudara-saudara kalau saudara ini kangen berat dengan Pak Presiden, ya Pak Jokowi. Secara waktu dan jarak memang terpisah jauh. Kita nggak pernah ketemu, gitu ya. Tetapi saudara-saudara, secara relasi, secara hubungan itu, saudara tidak mengenal Pak Jokowi sebagai seorang presiden, tidak mengenal, maksudnya tidak mengenal, pernah ngobrol gitu atau kenal dengan Pak Jokowi sang presiden. Kecuali memang saudara mengenal, ya mengenal sangat baik sekali. Nah, lain halnya jika saudara mempunyai sahabat yang begitu dekat dan sudah terpisah lama sekali, pasti ada rasa rindu karena ada keintiman itu, ada relasi yang begitu erat itu. Nah, coba ingat-ingat sejenak, siapa yang paling saudara rindukan pada saat ini? Ya, siapa yang paling saudara kangeni gitu? Ya, saudara-saudara, perasaan kangen atau rindu dalam relasi itu sangat penting ya di dalam sebuah relasi. Karena besarnya rasa rindu itu menentukan seberapa besarnya rasa cinta kita kepada seseorang. Demikian juga saudara-saudara, kecintaan kita kepada Tuhan. Nah, cara mengukurnya seberapa besar cinta kita kepada Tuhan, salah satunya adalah dengan bertanya kepada diri kita secara pribadi. Dan ini menjadi refleksi bagi kita. Kita bertanya, seberapa besarkah rasa rinduku untuk berjumpa dengan Tuhan? Seberapa besar rasa kangenku ini untuk menyembah Tuhan dan menikmati hadirat-Nya? Bapak Ibu bisa menjawabnya di dalam hati secara pribadi. Dan ini menjadi refleksi kita bersama. Bapak Ibu saudara-saudara, pemazmur di dalam Mazmur yang ke-42 ini mengungkapkan perasaannya yang begitu mendalam akan kerinduannya kepada Tuhan. Kenapa pemazmur rindu, saudara-saudara? Karena ada dua aspek yang pemazmur ini alami seperti yang sudah saya sampaikan di pengantar tadi. Ya. Pemazmur ini mengalami satu keterpisahan ruang dan waktu dengan Tuhan. Selain itu, pemazmur mempunyai satu keintiman yang begitu mendalam dengan Tuhan selama hidupnya. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu pemazmur sedang berada di dalam pengasingan, sangat jauh dari bait suci. Itu berarti dia tidak dapat melakukan kebiasaan, ya, atau saya istilahkan ritual yang dia lakukan sehari-hari di bait suci, yaitu melayani Allah di bait suci. Nah, pemazmur yang adalah dikatakan Bani Korah ini, dia adalah seorang pelayan di bidang musik. Ya, dia bertugas memimpin umat bernyanyi bagi Tuhan. Nah, sebab itu saudara-saudara, di ayat yang kelima, pemazmur ini menggambarkan memori-memori yang indah pada waktu dia melayani di bait suci. Ya, satu momen yang luar biasa ketika dia melayani di dalam perayaan-perayaan ibadah, dia memimpin umat untuk bersorak-sorak memuji nama Tuhan sambil berdiri di barisan depan, ya. Pada waktu itu umat selalu berjalan bersama-sama memasuki bait suci dan pemazmur ini berada di urutan terdepan, dan dia memimpin puji-pujian bagi Tuhan. Dilakukan bersama-sama dengan kumpulan umat yang begitu banyak sekali. Itu pasti menjadi satu kenangan yang luar biasa sekali, saudara-saudara.
Nah sayangnya di pengasingan dia tidak dapat melakukan hal itu. Selain itu saudara-saudara, di dalam pengasingan pemazmur juga punya rasa duka karena dia diolok-olok oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang kafir. Banyak orang bertanya kepada dirinya, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Kalau pertanyaan ini dilanjutkan, olokan itu menjadi seperti ini, saudara-saudara. Di manakah Allahmu? Jika Allahmu itu hidup, jika kamu percaya Allahmu itu ada, kenapa Allah tidak menyelamatkan engkau? Kenapa Allah diam saja ketika engkau ada di pengasingan? Nah, saudara-saudara, kalimat ini, olok-olok ini seperti membenturkan antara kenyataan dengan iman percaya dari pemazmur. Iman pemazmur berkata bahwa dia punya Allah yang hidup, tetapi dia harus menghadapi kenyataan dia sedang hidup di dalam pengasingan, seolah-olah Allah diam dan tidak hadir. Nah, saudara-saudara, dua hal yang mendukakan dirinya ini, kerinduannya untuk bisa melayani, menyembah Tuhan, rasa dukanya ketika dia diolok-olok oleh orang kafir, itu menimbulkan sebuah perasaan galau, sakit hati, tetapi tidak berujung kepada kejatuhan iman, saudara-saudara. Melainkan memunculkan perasaan yang makin rindu kepada Allah. Sebab itu pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini ekspresi rasa rindu pemazmur. Saudara, kondisi hati pemazmur itu digambarkan seperti rusa yang dahaga atau yang sedang haus dan membutuhkan air. Sama halnya saudara-saudara, ketika kita ini sedang di tengah cuaca Surabaya yang begitu panas dan tiba-tiba saudara nggak membawa air sama sekali, gitu ya. Lalu kita ini buru-buru segera harus mencari air mineral yang dingin atau es teh manis yang jumbo itu di Surabaya supaya rasa dahaga itu dilegakan, saudara-saudara. Nah, apakah saudara dapat memahami betapa dalamnya kerinduan pemazmur untuk bertemu dengan Tuhan? Seperti aku merindukan es jeruk manis murni jumbo di padang gurun Surabaya ini, demikianlah jiwaku merindukan Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Tuhan Allah itu hanya ada di bait suci? Apakah Tuhan Allah itu hanya ada di gereja, di gedung gereja? Tentu Tuhan itu omnipresent, saudara-saudara. Tuhan itu hadir di mana saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam titik kerinduan pemazmur inilah, kerinduan yang terdalam inilah, Tuhan itu sungguh hadir. Pemazmur itu telah berjumpa dengan Tuhan di dalam ruang hatinya yang dipenuhi dengan rasa rindu. Pemazmur sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwanya, segenap kekuatannya, dan Tuhan telah meredakan rasa dahaganya. Tuhan telah meneduhkan jiwanya. Sebab itu saudara-saudara, pemazmur di dalam kesulitan hidupnya, di dalam kehampaannya yang tidak dapat melayani Tuhan, pemazmur tetap berharap kepada Allah yang hidup. Dia tidak meninggalkan Tuhan, melainkan dia terus-menerus menaikkan syukur kepada Allah penolongnya yang hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi saat ini ketika saudara tidak dapat beribadah atau melayani di gereja, apakah saudara ini memiliki kerinduan yang makin dalam untuk berjumpa dengan Tuhan? Seperti kerinduan pemazmur ini, saudara-saudara.
Nah, beberapa kali saya sering mendengar jemaat yang berkata, jemaat tempat saya melayani berkata demikian. Duh, udah kangen ya pergi ke gereja. Aduh, udah kangen bisa nyanyi, bisa main musik lagi di gereja. Ah, kangen banget bisa kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Nah, ketika saya mendengar statement-statement seperti ini, saya bertanya di dalam hati, apakah yang dirindukan orang percaya saat ini adalah hal-hal yang hanya bersifat ritualnya saja? Atau yang dirindukan adalah berjumpa dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya? Saudara, hal ritual maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang manusia lakukan secara rutin. Misalnya kita di gereja itu biasa pasti bernyanyi, bermain musik misalnya. Kumpul dengan saudara seiman, habis ibadah selesai pasti cangkruk di depan, minum teh, minum kopi, itu sudah menjadi ritual setiap minggu misalnya. Dan masih banyak aktivitas yang lain yang biasa kita lakukan, dan waktu tidak dilakukan rasanya kok nggak nyaman ya, rasanya kok ada yang beda, ada yang hilang gitu. Itu ritual yang dimaksudkan. Nah, saudara, jika hal-hal itu yang menjadi kerinduan kita, kerinduan utama kita untuk datang beribadah, saya rasa berarti ada sesuatu yang salah di dalam relasi kita dengan Tuhan. Sebab kita beribadah, datang ke gereja, itu bukan mencari Tuhan, tetapi mungkin dari rumah kita ini, sudah pengen nih ketemu dengan si A, si B itu, sudah pengen ini dan itu gitu ya. Nah, saudara-saudara, itu berarti bahwa kita ini harus kembali mengarahkan fokus sikap ibadah kita, sikap pelayanan kita, sikap relasi kita dengan Tuhan pencipta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini mari kita kembali mengarahkan hati dan pikiran kita untuk kembali berelasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita ini seolah-olah terpisah dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan itu dekat dan bersedia ditemui. Hanya kita ini perlu membangkitkan kecintaan kita, membangkitkan kerinduan hati terdalam kita kepada Tuhan. Jangan biarkan kebiasaan ritual itu yang membuat kita pengen untuk beribadah. Apalagi kita sudah punya gedung gereja yang baru. Wah, aku sudah mengimpikan itu, aku sudah pengen banget ibadah di gedung gereja yang baru. Bukan karena itu, saudara-saudara, tetapi biarlah di masa-masa kita ini mengalami situasi yang tidak menyenangkan ini, biarlah kita boleh mengarahkan hati kita, boleh sungguh-sungguh berfokus untuk berelasi kepada Tuhan, sehingga kita nanti waktu bisa kembali beribadah, kita punya hati yang benar. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Kiranya setiap kita dapat berkata, saudara-saudara, jiwaku haus kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak. Satu buah lagu akan saya nyanyikan. Lagu yang begitu pendek bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang nanti bisa mengikuti. Silakan kita nyanyikan bersama-sama di rumah masing-masing. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tuhan, kami terus merindukan Engkau, karena kami tahu bahwa hidup kami adalah tentang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Ajar kami ya Tuhan, biarlah kami boleh terus hidup merindukan Engkau, Allah yang hidup. Biarlah pengharapan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan, ketika menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudara yang mempunyai pergumulan pribadi, malam hari ini ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Kita meratap di hadapan Tuhan. Kita bergumul mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita. Karena inilah waktunya untuk kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami umat-Mu rindu untuk datang beribadah
di gedung gereja. Bukan karena kami mempunyai gedung yang baru, bukan karena kami rindu melakukan ini dan itu sebagai kebiasaan kami, tetapi kami rindu Tuhan, kami sangat rindu bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau di rumah Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah yang hidup. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menolong setiap kami, seturut waktu dan kehendak Tuhan. Kami terus berserah di hari-hari di mana kami tidak bisa datang ke gereja. Ketika kami hanya di rumah saja, biarlah kami boleh terus membangun relasi kami dengan Tuhan setiap waktu. Tolong kami ya Tuhan. Kami pada malam hari ini juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang ada di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami mengingat untuk Ibu Lala yang terus berjuang dengan kansernya. Kami berdoa untuk Ibu Hani, Ibu Helen dengan berbagai penyakit yang mereka alami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang memberikan pemulihan. Di saat-saat mereka sendiri, merasa sendiri, bilang Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, dan tangan-Mu yang menjamah, memulihkan mereka ya Tuhan. Kuatkan iman mereka juga ya Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan yang hidup. Dan kami berdoa biarlah melalui apa yang mereka alami, justru mereka boleh bersaksi, iman mereka boleh semakin teguh, dan setiap orang yang melihat mereka terus boleh juga melihat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang tengah memasuki tahun ajaran yang baru. Bukan suatu hal yang mudah bagi anak-anak kami ya Tuhan, ketika mereka juga tidak dapat pergi ke sekolah. Mereka hanya bisa duduk di rumah, di depan laptop untuk belajar. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka. Tuhan, tolong biarlah Engkau memberikan semangat bagi mereka. Engkau memberikan hikmat yang baik bagi mereka, sehingga mereka tetap dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik, dengan segala keterbatasan ruang dan waktu. Kami juga berdoa Tuhan bagi guru-guru di sekolah, mereka yang harus mempersiapkan materi-materi dengan cara metode mengajar yang baru. Tentu tidak mudah bagi mereka ya Tuhan. Tapi kiranya Tuhan yang menolong, memampukan setiap guru-guru terus memiliki kecintaan untuk mengajar, memiliki semangat untuk berusaha bagaimana semua pengajaran ini boleh diterima dengan anak-anak dengan cara yang baru. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat bagi setiap guru-guru yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua yang mendampingi anak-anak. Bila mereka juga boleh diberikan kekuatan, kesabaran di tengah berbagai kesibukan pekerjaan mereka. Tuhan berikan hikmat satu persatu, setiap orang tua boleh tetap mendukung anak di dalam belajar, menolong mereka. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa terus mengingat untuk tim medis. Kami mendengar ada banyak yang berguguran, banyak yang meninggal akibat virus COVID-19 ini. Kami melihat perjuangan mereka Tuhan, yang percaya itu semuanya tidak sia-sia. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menghiburkan setiap keluarga yang berduka, yang kehilangan. Tuhan, kuatkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang masih terus bertahan, berjuang untuk menolong setiap orang-orang yang mengalami sakit COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Lindungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Pimpin mereka Tuhan, berikan semangat bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini, bangsa yang terus masih berjuang menangani COVID-19. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat,
bagi bangsa Indonesia ini. Ada daerah-daerah yang justru menjadi zona yang lebih berbahaya, Tuhan. Juga kami mengalami saat ini di kota Surabaya ini masih di dalam zona yang berbahaya. Kami takut untuk pergi kemana-mana, kami takut keluar. Ada banyak kecemasan di dalam diri kami, ya Tuhan. Kami berdoa memohon biarlah Engkau berbelas kasihan kepada bangsa Indonesia, kota Surabaya, bahkan untuk dunia ini, ya Tuhan. Biarlah virus COVID ini boleh segera berlalu, ya Tuhan. Kami berdoa supaya juga vaksin boleh ditemukan, tim peneliti boleh bekerja dengan baik, sehingga vaksin ini boleh ditemukan dan boleh menjadi kekuatan bagi setiap tubuh kami, ya Tuhan, dalam melawan virus COVID ini. Tuhan, setiap doa syafaat kami, doa syukur kami, ini setiap penyembahan kami, ini setiap pujian kami, ya Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, kami sebenarnya akan mengakhiri ibadah doa ini. Kiranya anugerah dan berkat daripada Tuhan senantiasa menaungi kehidupan setiap kami. Anugerah dan berkat dari Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus besertamu selamanya. Anugerah dan berkat dari Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus besertamu selamanya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah doa malam pada pagi hari ini. Acara bersamamu Bapa telah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GKI Ngagel, selamat ulang tahun. Tuhan kiranya terus senantiasa menjaga Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara adalah gereja, ya. Adalah orang-orang percaya itu. Biarlah setiap kita dimanapun kita berada, kita boleh terus menghidupi persekutuan iman orang percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Meskipun kita terpisah, kita punya iman yang sama, roh yang sama, Tuhan yang sama, yang akan terus mengikat setiap kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai jumpa di lain waktu.